Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Saya tetap percaya kalau kita selalu memiliki iman, kalau kita selalu memiliki penyerahan, dan sekali terus kita utamakan firman Tuhan ini, belajar firman Tuhan, ada banyak pekabaran rohani, ada banyak aplikasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini sebenarnya adalah tujuan Tuhan itu, dan kita harapkan demikian. Ada banyak dalam firman Tuhan ini, misalnya di dalam 2 Timotius 3:16 itu firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu salah satu adalah tujuan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau ini adalah manualnya, ya, panduan kita, penuntun firman Tuhan ini, sehingga kita dituntun terus ke arah yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Saya kembali saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh ini tanpa cacat. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau saya makan, saudara, makanlah sesuai dengan aturan main di dalam firman Tuhan. Nah, ini kembali saudara urusan iman. Saya katakan urusan iman, saudara. Urusan pilihan kita. Kalau saya betul-betul menyerahkan pikiran kita ini di bawah kendali daripada Roh Kudus, lalu menyelami apa yang di sini tertulis, kita tidak akan menolak, saudara, firman Tuhan ini. Oh iya, tetapi sesungguhnya kita membandingkan. Saya bandingkan buku Petrus, saya bandingkan misalnya buku Yakobus, saya bandingkan dengan buku Yohanes. Kira-kira apa ya maksudnya ini? Oh, apa maksudnya tentang terang? Oh, bahaslah tentang terang di buku Yohanes, bahas di Matius, bahas di buku Efesus. Sebab itu ada hubungannya semuanya itu, saudara. Ya, Tuhan itu adalah terang. Bahas di buku Yohanes, akulah terang dunia, kata Yesus, ya. Kalau di buku Matius, kamu adalah terang dunia. Dan lain sebagainya. Boleh dibahas, dibandingkan. Sehingga kita mendapat kesimpulan yang besar, yang kita tidak bisa lari dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Itu baru umat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar kadang khotbah, oh khotbahnya enak, oh ceritanya enak, hanya sekedar seperti ilustrasi membuat kita sebentar tertidur. Tapi iman gak naik, saudara. Iman harus bertumbuh. Khotbah seringkali kita hanya mau, umat hanya mau, waduh khotbahnya yang enak-enak aja pendeta. Tapi kalau khotbahnya yang sudah menegur, khotbahnya sudah ada larangan firman Tuhan, nggak ada itu. Saya mau keraskan hati saya, nggak ada itu semuanya itu. Nah, yang enak-enak lah sama Tuhan ini. Namanya Tuhan kasih, dia bilang. Kalau Tuhan kasih sudah pasti dia ada apa? Dia nggak akan buat kita sulit, katanya. Kan susah ini. Susah ini meninggalkan daging babi ini, Pak Pendeta, katanya kan. Kenapa susah? Babi sudah jelas haram. Nggak bisa kita tolerir. Kenapa? Susah ini meninggalkan daging anjing ini, Pak Pendeta. Kenapa susah? Gampang kok. Tidak ada yang susah. Tinggal menyerahkan diri sepenuhnya, pikiran sama Tuhan, dikuasai oleh Roh. Saya mampu melakukannya. Sederhana. Susah aku meninggalkan daging gajah ini, pendeta. Aduh. Ini menjadi masalah. Kita sebagai umat Tuhan, jangan demikian. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, baik kemarin dalam buku Kejadian, apa makanan kita? Kejadian 1 ayat 29. Saudara jelas, makanan kita buah-buahan yang berbiji. Kejadian 3 ayat 18. Saudara jelas, makanan kita adalah tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Itu setelah jatuh ke dalam dosa. Makanan kita kemudian diizinkan Tuhan daging dalam situasi yang emergensi dalam Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Itu setelah air bah.
Itu pun daging yang ada aturan mainnya. Saya sudah jelaskan dalam Imamat pasal 11. Saya sudah jelaskan kemudian apa yang dimaksudkan kemarin dalam 1 Timotius pasal yang keempat, terutama ayat yang keempat. Secara bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, apa yang dimaksud dengan penglihatan daripada Petrus? Saya sudah jelaskan kemarin saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Bagaimana pembicaraan tentang apa? Petrus dengan Cornelius, yang Yahudi dengan non-Yahudi. Itu saudara-saudara, tapi pekabarannya jelas. Hari ini saya ambil khusus Markus pasal yang ke-7. Mari kita lihat di dalam buku Alkitab Markus pasal yang ke-7. Saudara-saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dalam Markus pasal yang ke-7, saudara, bila mana engkau belajar betul ayat ini, saudara pasti mengerti. Saudara pasti mengerti. Tidak bisa disesatkan saudara, sebab saudara adalah orang yang pintar. Saudara adalah orang yang berpikir dengan baik. Saudara adalah orang yang berpikir dengan jernih. Itu awalnya Tuhan sudah tanamkan. Itulah namanya saudara dan saya adalah diciptakan Tuhan sesuai dengan rupa dan gambarnya. Beda dengan kera saudara, beda dengan monyet, beda dengan gajah. Beda saudara. Mereka tidak ada alat-alat saraf berpikir saudara. Beda dengan kita gitu ya. Kecuali saudara mau mengakui teori Charles Darwin, kita ini adalah keturunan monyet. Itu beda cerita saudara. Tapi kan pasti saudara tidak mau dikatakan saudara adalah keturunan monyet. Oh sudah pasti tidak mau saudara. Saya juga dikatakan tidak mau saya sebutkan. Oh saya ini nenek moyang saya adalah monyet gitu. Gak mau saya. Saya sudah pasti saya adalah ciptaan Tuhan. Benarkah begitu saudara ya? Benar. Kalau ciptaan Tuhan, maka kita harus jaga tubuh kita ini dari segala sesuatu yang kita konsumsi, kita masukkan, supaya kita betul-betul mempersembahkan tubuh ini demi kemuliaan bagi siapa? Tuhan Yesus. Haleluya, amin saudara. Harus begitu. Janganlah persembahkan tubuh kita ini udah sakit-sakit loyo, dikonsumsi terus yang haram-haram, dimasukkan semuanya yang tidak baik ke tubuh ini. Jangan begitu saudara, tapi masukkanlah yang baik-baik. Sayur-sayuran, buah-buahan. Kita masih berbicara secara fisiknya saudara ya. Sayur, buah, daging yang baik, daging yang halal. Ayat 1 sampai ayat 13 buku Markus 7. Ini adalah perbincangan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga pendengar-pendengarnya waktu itu tentang adat istiadat orang Yahudi. Perintah Allah dengan adat istiadat. Jadi dihubungkan dengan adat istiadat ini saudara. Salah satu saudara yang saya sudah sebutkan kemarin, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Itu saudara baca ayat yang ke-8. Ayat 6 dan ayat ke-7 saudara, kadangkala kamu hanya mengikuti perintah manusia di dunia ini, Tuhan katakan. Kamu meninggikan adat istiadat, kamu meninggikan perintah manusia, padahal itu sudah bertentangan dengan Tuhan. Maka disebutkan ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku kalau mereka mengajarkan perintah siapa? Manusia. Jadi saudara, pendek cerita dulu. Ceritanya ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini, ceritanya saudara, di sana boleh juga kita ambil kesimpulan bahwa tidak boleh kita meninggikan adat istiadat kita dimanapun di dunia ini. Siapapun saudara, siapapun agamamu, siapa sukumu, apa adatmu, di mana engkau berada, harus tetap lebih tinggi adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus menguasai adat kita. Firman Tuhan harus menguasai tradisi kita saudara. Ini harus jelas dan tegas saya sampaikan. Kalau tidak saudara sesat. Apakah ada adat istiadat kita baik? Baik saudara. Adat istiadat ini tujuannya adalah apa? Awalnya mungkin dari masyarakat, lingkungan orang-orang tertentu yang kecil di sana. Lalu mereka bentuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Contoh saudara yang kita sebutkan. Kalau zaman saya dulu saudara ya. Waktu anak-anak, bapak saya bilang, mari cuman 2 anaknya dulu ya. Lalu dia panggil, makan kita bersama. Kalau makan, tidak boleh berpisah-pisah. Kalau lagi pas jam makan, mari kumpul di sini. Kami duduk di lantai itu, berempat saudara. Kami duduk berempat. Gak boleh makan, kalau pisah-pisah, gak boleh makan satu-satu duluan. Harus jam makan, makan. Itu kemudian menjadi tradisi saudara. Dan menjadi kebiasaan, kemudian menjadi habit. Kalau sekarang saudara di keluarga saya kan, kalau misalnya lagi kami makan, ayo makan nak. Anak saya 2 saudara, saya makan. Kumpul kami semua. Tidak ada makan satu-satu.
Nah, ini kan tradisi, kebiasaan diwariskan, bagus. Nah, tetapi saudara-saudara, bagaimana kalau ada tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya? Contoh, ada satu pedalaman suku di sana. Nah, kalau kita mau masuk ke suku ini, saudara, misalnya ada batasnya di sini. Kalau mau masuk ke suku ini, saudara, boleh saya sebutkan begini, saudara. Adalah tempatnya di sini. Setelah itu, kamu, misalnya dari suku ini, kamu boleh menjadi keluarga kami, boleh kami terima ke sini, tetapi lebih dahulu mengikuti upacara ini. Apa upacaranya, saudara? Upacaranya adalah ada hal-hal tertentu di situ dibuat caranya, lalu dimasak di situ daging babi, lalu kepalanya disiapkan di situ, dan orang yang mau masuk itu harus siap memakan daging babi ini. Kemudian dihabiskan dagingnya, lalu kemudian dibuatlah acara-acara tertentu bahwa ya mungkin dibuat sekarang ini istilah orang Batak spirni tondi katanya, saudara-saudara ya. Itu orang Batak sudah pasti tahu itu. Itu adalah untuk kekuatannya ya, kekuatan dirinya. Oke, sekarang menjadi sahabat. Sudah dibuat acaranya, mari masuk ke sini. Saya mau katakan, saudara, apakah saudara boleh makan daging babi tadi? Tidak, saudara. Saya kan sudah katakan, firman Tuhan kan jelas. Ya, firman Tuhan jelas bahwa kita tidak bisa makan apa? Daging babi itu. Tetapi itu haram. Nah, kalau ada cara, ini harus cari solusi yang lain, saudara. Pasti Tuhan punya cara bagaimana kita bersahabat dengan orang seperti ini. Salah satu. Kalau di sini juga dalam Markus 7 ini, kalau misalnya ada adat istiadat orang Yahudi, nggak boleh makan sebelum mencuci tangan misalnya. Ini kalau kita pelajari secara kesehatan kan bagus ini, saudara. Kalau sekarang sudah setiap saat kita dianjurkan untuk apa? Untuk cuci tangan. Ini karena situasi corona, saudara. Udah lebih 1 tahun corona ini kan melanda dunia ini. Sekarang ini sering-sering kita apa? Cuci tangan gitu ya. Kalau teman-teman kita di kampung, kalau saya, keluarga saya di kampung sampai saat ini, payah, ada di situ ubi bakar, singkong bakar misalnya, saudara, tanpa cuci tangan pun mereka langsung dimakani saja begitu. Memang itulah kehidupan kadang sebagian di kampung. Saya juga dulu begitu, saudara. Cuma sekarang ini di kota kita ini harus cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Ini demi kesehatan, supaya jangan terjangkit kita nanti virus apa? COVID-19 ini, saudara-saudara. Kan itu tujuannya, sehingga harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ini yang 3 ini terus digalakkan dari program pemerintah. Saudara-saudara kita, para pengkhotbah, para pemuda pelayan selalu disampaikan supaya kita sehat. Betul, saudara. Tapi apa yang saudara konsumsi harus juga sehat. Kalau yang dikonsumsi kita terus yang haram-haram semuanya, itu masalah. Tuhan tidak suka, saudara. Tuhan tidak suka. Dan saudara nanti akan tiba pada puncaknya bahwa dunia ini rupanya apa? Tidak ada yang kita sesali jadinya. Karena kita menjadi apa? Wah, selama ini sudah saya apa? Bebas-bebas dan lain sebagainya. Itu menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu, saya baca ayat yang ke-14 mulai. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak. Nah, sekarang kalau tadi dibahasnya tentang adat di sana, mari sini berkumpul, mari berkumpul. Ini kira-kira, saudara ya. Berkumpul. Kamu semua dengarkanlah kepadaku. Jadi Yesus mulai berkhotbah, dia sampaikan kepada orang banyak, murid-muridnya juga ikut. Kalau kamu mendengarkan perintah seperti ini, mari dengarkan saya, kata Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, itu dia, saudara, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, saudara-saudara, ini juga sering diambil ini. Apapun dari luar yang masuk kepada seseorang. Ini, saudara. Berarti apa yang masuk kepada seseorang? Kira-kira saya tanya, saudara. Apa yang dari luar ya? Orang langsung buat di sini. Yang dari luar kan saya makan. Jadi mau saya makan ular, mau saya makan biawak, mau saya makan singa, mau saya makan babi, mau saya makan kelinci, mau saya makan unta, kuda, dan itu suka-suka saya. Karena apapun yang dari luar masuk ke tubuh saya, itu tidak masalah, tidak menajiskan orang. Katanya di sini, diambil sering ayat ini, saudara-saudara, untuk pembenaran dirinya, supaya saya bebas makan semua daging hewan di dunia ini. Padahal bukan begitu artinya, saudara. Kalau kita lihat dulu, kita cermati kalimat ini ya, kita cermati dulu. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Jadi, saudara, kalau saya masukkan misalnya kecoa ke tubuhku, kata orang,
aku nggak najis. Berarti boleh dong makan kecoa. Kalau aku masukkan misalnya ke dalam tubuhku ini misalnya tawon, lebah, tidak najis. Begitu ditariknya ayat ini, saudara-saudara. Apakah begitu artinya? Mari kita lihat. Karena Yesus berbicara dari atas ayat 1 sampai ayat 13 itu tentang tradisi, adat istiadat dan perintah Tuhan. Ini sebenarnya tentang sikap. Bagaimana saya menyikapi adat istiadat ini kalau bertentangan dengan firman Tuhan? Mana yang ditinggikan? Adat istiadat atau perintah Tuhan? Yesus tetap tekankan perintah Tuhan nomor 1, adat istiadat nomor 2. Jadi saudara-saudara, kalau sudah dibuat perintah Tuhan nomor 1, itu akan klop pada umumnya kepada adat istiadat tertentu. Tapi ada juga saudara-saudara adat istiadat di dunia ini yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Makanya kadang ada adat istiadat itu saudara-saudara yang mirip, cenderung dia tidak lagi melakukan kasih, sudah cenderung kekuasaan, bukan lagi soal kemanusiaan. Itu saudara-saudara. Lalu saya baca ayat yang ke-17, saudara boleh ikuti. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Jadi murid-murid bertanya, saudara. Ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Jadi Yesus tanya, apakah kamu tidak mengerti yang saya sebutkan tadi? Kira-kira itu nih, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Jadi Yesus bilang, apa kamu tidak tahu apa yang masuk kepada seseorang itu tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Nah, Yesus terangkan di sini, saudara-saudara, yang masuk dari luar itu bukan masuk ke hati. Hati maksudnya pikiran ini, saudara. Yang masuk keluar. Kalau Yesus di sini bicara soal makanan, dia katakan, kalaupun kau makan yang masuk ke dalam dirimu, yang masuk ke dalam diriku, makan tadi wortel, ku makan misalnya pisang, itu kan masuk di dalam proses pencernaan kita secara harfiahnya, masuk ke lambung kita, masuk kemudian ke usus besar, kemudian dibuang di jamban, saudara ya. Kemudian tetap kita buang. Ya, sebagian jadi garam-garam mineral. Dia melanjutkan apa yang disebutkan oleh Yesus di sini, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Lalu dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara, kalimat inilah yang juga sering dinyatakan oleh saudara-saudara yang lain, bahwa ini kan sudah ada kata-kata Yesus di sini. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara-saudara, ini ceritanya adalah bahwa tradisi dengan firman Tuhan. Di sini diceritakan, kalau ada yang dari luar masuk, kata Yesus misalnya ya, masuklah ini makanan ke dalam tubuh kita. Lalu kemudian yang masuk ini dikeluarkan di jamban. Yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita bukan menajiskan hati, tapi itu dibuang ke jamban. Itu kata Yesus, itu kalau dia masukkan ke makanan. Jadi kembali saudara, ini bukan berbicara tentang halal dengan haram. Konteks Markus 7 ini bukan berbicara tentang halal dengan haram. Halal dengan haram itu tetap saja ada dari dulu, saudara. Sampai kemudian nanti Yesus datang kali yang kedua. Baru kita diangkat ke surga. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita lihat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat yang ke-19, Markus 7. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa kalau namanya makanan dalam konteks Alkitab, itu sudah pasti halal, saudara-saudara. Itulah yang diizinkan Tuhan dari awal. Inilah yang menjadi makananmu. Kalau namanya ini menjadi makananmu, itu otomatis halal, saudara. Itu di dalam bahasa Alkitab. Kalau namanya tidak makanan, itu sudah pasti haram. Itu kalau tidak makanan. Jadi Yesus di sini menyebutkan dalam bahasa Indonesianya muncul kalimat ini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kalau namanya yang namanya makanan di Alkitab, itu namanya sudah diizinkan oleh Tuhan. Halal itu namanya. Tapi bukan berarti nggak ada lagi yang haram, saudara. Nah, ini di dalam bahasa Indonesianya.
Tapi kalau saya cek di bahasa aslinya nggak ada kalimat itu, saudara. Dengan demikian, ia menyatakan makanan halal. Tidak ada di dalam bahasa aslinya. Hanya di dalam bahasa Inggrisnya yang ada, saudara. Kalau saya cek di dalam bahasa Inggris, saudara lihat di sini. Because it entered not into his heart, but into the belly, and got out into the drought, purging all meats. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ada, saudara. Tapi kalau saya cek di dalam bahasa aslinya, tidak ada kalimat yang sedikit di bawah itu, saudara. Dia sebutkan tidak tersedia pada versi ini. Nah, yang saya maksudkan, saudara, bukan urusan dengan demikian makanan ia nyatakan halal semua. Yang saya sebutkan di sini, konteks ini bukan konteks tentang makanan haram dan halal. Tapi konteks ini, saudara, tentang adat istiadat dan tradisi daripada Yahudi dengan perintah Tuhan. Itu konteksnya. Makanya Yesus bilang, saudara-saudara, apa yang masuk kepada diri seseorang tidak menajiskan dia. Ini jangan sampai saudara tarik pelajaran, kalau begitu sesuka hatiku memasukkan apa saja. Makanan semua, sesuka hatiku, apa saja. Karena itu tidak menajiskan saya. Bukan begitu, saudara. Yang tidak menajiskan. Maka Yesus lanjutkan kalimatnya. Katanya lagi ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 20, saudara, buku Markus pasal yang ke-7. Jadi, apa yang masuk kepada seseorang, kalau kata Yesus di sini, kalau itu makanan, tapi dengan garis besar, saudara, konteks ini bukan membahas haram dengan halal. Tapi kalau Yesus bilang, kalau itu makanan, oke, saya makan cabai. Saya makan misalnya, contohnya kijang gitu ya, rusa. Itu saya makan, tidak menajiskan saya, sebab itu diproses dalam pencernaan saya, lalu saya buang. Begitulah rutinitas kita secara biologisnya, umat yang diciptakan ini. Nah, tetapi Yesus lanjutkan lebih jauh ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Nah, apa rupanya yang keluar dari kita, saudara? Oh, saya pernah tanya orang, apa yang keluar dari kita? Yang keluar dari kita, muntah. Bolehlah, itu dari mulut, muntah. Apakah muntah juga menajiskan orang? Kok mau ditarik itu, saudara? Apa yang keluar dari kita? Keringat. Ada keluar keringat ini. Apa yang mungkin, misalnya, maaf kata saudara, ada orang buang angin misalnya, inikah menajiskan orang? Saudara-saudara, di sini disebutkan apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Nah, apa rupanya yang kita keluarkan? Kata-kata, cakap. Itu yang kita keluarkan dari sini. Nah, apakah benar demikian? Yesus jawab ayat 21-22. Sebab dari dalam, saudara, dari hati. Kalau hati, pembahasannya adalah pikiran kita, saudara. Timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini yang jahat timbul dari dalam. Itulah yang menajiskan orang. Haleluya, saudara. Kalau begitu, setelah saudara baca ayat 21, 22, dan 23 dari pasal 7 buku Markus ini. Tadi subtopiknya di atas tentang adat istiadat dan perintah Yesus. Ini bukan tentang makanan haram dan halal. Tapi sering orang ambil ayat itu, saudara. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan adalah halal. Memang semua makanan dalam konteks Alkitab ini diizinkan Tuhan dimakan. Itulah namanya makanan. Kalau tidak makanan, itu otomatis haram, saudara. Dan tentang halal dengan haram, itu ada aturan mainnya di dalam Alkitab. Jadi jangan kita copot ayat itu dengan demikian, semua makanan. Berarti nggak ada haram lagi, saudara. Lalu semua saudara mau makan, mau masukkan ke tubuh ini. Sebab itu tidak menajiskan tubuh. Bukan itu yang Yesus bicarakan dalam konteks ini. Tapi yang menajiskan tubuh itu segala yang keluar dari apa? Tubuh kita, yaitu perkataan kita yang kotor, perkataan kita yang menyakitkan orang, pikiran kita yang jelek-jelek di sini tentang orang, memfitnah orang, rencana-rencana jahat, lalu kita keluarkan action dengan tindakan, dengan perkataan. Itulah semua bisa menajiskan diri saya. Dan saya dihujat-hujat orang dengan kelakuan-kelakuan jahat saya. Jadi sebenarnya Yesus menekankan perintah itu, saudara.
Bukan soal, oh nggak ada lagi apa, yang haram. Bukan begitu. Tapi Yesus katakan, bukan urusan makanan ini yang saya bicarakan di sini, apa yang masuk ke dalam tubuh. Tapi yang saya bicarakan, saudara, apa yang keluar dari tubuhmu yang menajiskan orang, itulah pikiran kita yang jahat, memfitnah orang, kata-kata yang kasar kepada orang, kata-kata yang menyakitkan hati orang. Itu semua akan membuat kita najis, saudara. Tidak suci. Nah, itu pekabarannya di dalam Markus pasal yang ke-7. Jadi jangan sering dicampur adukan. Oh, karena ini sudah datang Yesus, nggak ada lagi yang apa, yang haram gitu ya. Semua jadi halal. Begitu juga tadi dibaca dalam 1 Timotius pasal yang ke-4. Padahal itu bukan begitu bahasa aslinya. Dan itu juga ajaran orang yang mengikuti roh-roh penyesat. Oh, begitu juga di dalam konteks kisah pasal yang ke-10 tadi. Apa penglihatan Petrus dengan ceritanya dan Kornelius. Jadi pelajaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sebenarnya nggak ada bertolak belakang. Ya, tetap baik, tetap bagus peraturan Tuhan, dan itu kita ikuti, ada halal dan haram. Nah, saya berharap sebagai umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, betul-betullah kita belajar, pelajari, baca berulang-ulang per konteks. Apa maksudnya? Lalu dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, saudara, sehingga kita tidak salah arti. Tapi kita mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan ini, kita mengerti apa pekabarannya, sehingga kita laksanakan dan iman bertumbuh. Saudara lihat, setiap umat Tuhan yang bertumbuh imannya, orang itu akan tiba di surga. Haleluya. Saya percaya di dalam nama Yesus, pelajaran ini boleh menguatkan kita. Dalami, saudara, baca berulang-ulang. Dan saya juga terus berkaca, bercermin ke sini. Bukan atas pikiran saya, tapi dengan baca berulang-ulang saja, kita masuk ke pikiran, logika bekerja, dan kita mengambil kesimpulan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin.